persahabatan. Sekarang saya ada di lokasi TPU tempat pemakaman umum Hulu Mulakan, kecamatan atau kelurahan Hargorejo, Kulon Progo. Di sini saya akan mengenang masa lalu masa remaja kita selama berteman atau persahabatan dengan almarhum Purwoto Hadipurnomo bin Saring Hadipurnomo atau dikenal dengan panggilan Mas Pung. Nah, sebelumnya kita akan bercerita sesuai dengan kenyataan yang saya alami selama kita bersahabatan atau bersahabat dengan almarhum Purwoto Hadipurnomo dengan adiknya, yaitu almarhum Budi Santoso bin Saring Hadipurnomo. Beliau adalah pewaris Guru Besar Merpati Putih. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan atau bercerita sesuai dengan kenyataan. Saya kenal dengan beliau, Mas Pung, itu dari tahun 1971. Nah, awalnya saya tinggal di Kampung Bumijol Tengah, Jogja, dekat stasiun Tugu. Nah, pada saat itu saya kenal pertama kali adalah dengan adik Mas Pung, yaitu namanya almarhum Budi Santoso. Nah, Budi Santoso itu tinggal di Bumijolor. Beliau itu punya istri namanya Mbak Yanti. Nah, saya kenal lah dengan Mas Budi. Tapi ya maaf, perkenalan saya dengan Mas Budi itu kayaknya kita nggak terlalu akrab sekali, enggak. Karena apa? Rumah saya jauh, Bumijol Tengah, sedangkan Mas Budi ada di Bumijolor. Nah, pada saat kenal dengan Mas Budi itu, ternyata Mas Budi itu memberikan suatu latihan-latihan, yaitu khususnya di dalam pemukulan benda keras. Ternyata beliau itu adalah Guru Besar Merpati Putih. Pada saat itu saya belum mengenal Merpati Putih. Nah, Mas Budi ini mempunyai suatu murid yang sering main ke rumahnya di Bumijolor. Itu adalah, anggaplah seperti anak masnya, yaitu adalah Marsono, Mulyanto Pele, Mulyanto JM, Wacono, sama Ginanto. Itu yang sering berkumpul di rumahnya Mas Budi Santoso. Rupanya dia sering latihan di situ. Nah, pada saat itu ada acara penampilan 17 Agustus. Ada panggung, yaitu di lokasi SD Bumijol Tengah. Nah, ternyata dari 5 orang ini yang ditangani Mas Budi, dilatih Mas Budi, tampil di atas panggung dengan atraksi pemukulan benda keras. Nah, memang pada saat itu pemukulan benda keras itu sangat awam sekali. Saya belum pernah lihat. Yang setahu saya adalah hanya satu, namanya Tengku Syahrial Masjudin. Itu bisa mukul balok es seperti itu. Tapi itu tidak begitu diekspos. Nah, dengan setelah penampilan di 17-an di panggung, Marsono, Mul Pele, Mul JM, terus si Wacono, Ginanto, ramailah situ. Akhirnya membuka lah suatu kelompok karena banyak peminat dari anak-anak Bumijol sendiri. Akhirnya apa? Dia bukalah di suatu balai RK atau balai rakyat atau balai RK lah gitu kan.
kalau sekarang RW lah ya, kalau dulu RK, Rukun Kampung, itu di arah Bumi Tengah. Nah, tidak lama kemudian datanglah namanya Mas Pung main ke rumah Mas Budi. Nah, saya juga belum tahu Mas Pung itu siapa. Akhirnya apa? Kenal kita. Nah, akhirnya tiap hari itu Mas Pung dengan naik sepeda jengki, rambut gondrong, dan dia selalu tendi rapi pakaian itu, pakai lengan panjang terus, celana lepis, sepatu, nggak pernah pakai sendal Mas Pung itu. Enak ke tempat Mas Budi, ramai kan, akhirnya peminat banyak, akhirnya banyak pada masuk ikut bela diri Merpati Putih. Dan setahu saya Merpati Putih dulu lambang itu hanya burung merpati, setahu saya waktu itu. Pada saat itu tahun 1971. Nah, setelah kita latihan, Mas Pung ikut terjun melatih. Rajin sekali Mas Pung tiap hari. Saking banyaknya peminat, dengan menerima murid itu tidak terkontrol. Karena apa? Terlalu banyak peminat. Nah, pada saat itu kita juga bingung. Ini masuk angkatan berapa, tingkat apa, kita bingung waktu itu. Tapi yang penting kita latihan, nggak peduli lah. Nah, setelah berjalan 6 bulan, kurang lebih, saya itu tahu-tahu disuruh ngelatih, sedangkan saya sendiri nggak pernah latihan. Apa yang kita berikan? Nah, untungnya, terus terang aja, sebelum kita mengenal Mas Pung atau Mas Bud itu, saya dari tahun 8 kita udah berkelana kemana-mana. Kita bergerak kemana aja. Nah, untungnya itu begitu saya mau ikut MP, dilatih Mas Pung, 6 bulan kita juga nggak ngerti yang tingkatan apa, saya nggak jelas, ya kan? Nah, terus saya disuruh melatih, antara lain kelompok Nadi Binatan, kelompok Karbol, Taruna Akabri, Agus Yusufta waktu itu. Saya dengan Mamang Surahman, Roslan, saya. Bayangin aja kita kemampuan apa yang kita berikan kepada untuk melatih anggota seorang ABRI. Sekarang Taruna lah, Taruna Udara, dulu namanya Karbol. Ya. Nah, setelah itu Mas Pung itu asal datang itu selalu ke Bumi Tengah. Campnya adalah di tempat teman saya adalah Roslan atau Muhammad Roslan, sama Surahman, panggilannya Mamang, terus saya. Nah, Mas Pung ini adalah sebaya umurnya dengan Surahman atau Mamang itu. Nah, saya dengan Mas Pung ini, saya kelahiran tahun 50, masuk 44, beda 6 tahun. Jadi pada saat kenal Mas Pung itu saya umur 22, Mas Pung umur 22. Nah, Roslan, tim saya ini yang kayak Mas Pung itu adalah G-nya Mas Pung lah katakan, anak intinya lah katakan. Dan banyak orang nggak tahu, tapi putra kita itu Mas Pung, Surahman atau Mamang, saya Roslan. Nah, setelah kita suruh melatih terus apa lagi yang akan kita berikan? Dan terus aja pada saat itu ada isu yang saya dengar. Saya katanya pernah ikut perguruan Guntur cabang Perisai Sakti. Itu menurut saya tidak benar. Karena saya waktu SMP itu hanya ikut perguruan PS Pencak Silat Raja Wali, itu juga cabang dari Perisai Sakti Pak Wiji yang Beji di Gowongan Tengah. Dengan pelatihnya adalah Kartono dengan Tio di PS Raja Wali itu. Nah, itu pun hanya berjalan 5 bulan, jadi belum dapat apa-apa. Jadi kalau isu kita pernah ngikut PS Guntur itu salah besar. Saya belum pernah tahu PS Guntur. Itu ya saya alami ya, jadi saya cerita apa adanya. Nah,
selama kenal dengan sahabat, makanya Mas Pung ini saya juga bingung. Saya anggap guru, ya memang saya anggap guru saya, tapi juga sahabat saya. Karena apa? Kalau saya mengenang kembali, keingat zaman kita akrab dengan beliau adalah Mas Pung, guru besar Merapat Putih. Kalau dengan Mas Budi memang kita jarang ketemu ya, jarang ketemu. Nah, terus akhirnya Mas Pung tuh ngeklaimnya di Adin Pak Ruslan itu dengan selalu tidak lepas dari teman saya Mamang, saya Maruslan. Nah, selama kita sering bergaul dengan Mas Pung itu, saya juga nggak berpikir, Mas menganggap apakah itu guru saya atau itu sahabat sejati saya. Dan terus terang pribadi saya mengatakan bahwa waktu itu Mas Pung itu adalah kakak saya. Karena apa? Saya senang sekali dengan Mas Pung. Nah, herannya setiap ada masalah apapun, Mas Pung, saya punya teman dua yang tidak lepas dari Mas Pung, itu Maman sama Ruslan. Tapi kenapa saya yang selalu disuruh? Ya maaf ya, misalnya Mas Pung itu kalau datang naik sepeda, malam, sepeda jengki warnanya biru. Waktu jarang orang punya sepeda, Mas Pung udah pakai sepeda. Dan yang saya ingat banget itu selalu yang dipakai itu baju lengan panjang warna merah mengkilat, celana lepis, rambut gondrong, ya. Nah, asal dia capek selalu mengatakan, Kar, saya pijitin, saya minta dipijit. Wah Mas, saya nggak bisa pijit, kamu bisa. Nah, saya pijitin, ya. Itu hampir tiap hari minta seperti itu. Asal datang tiap hari ke Bulusan Tengah, terus campnya di tempat si Ruslan itu, setiap ini selalu saya disuruh. Dan saya malah mengatakan, Mas, karena ada Mamang, ada Ruslan, kenapa harus saya? Kamu disuruh anak kecil kok nggak ngikutin, nggak nurut katanya. Saya bingung lagi, kenapa? Saya dengan Mas Pung hanya beda 6 tahun umurnya. Saya kelahiran tahun 50, beliau adalah kelahiran tahun 1940. Tapi selalu dikatakan anak kecil, anak kecil, anak kecil. Tapi saya senang hati besar terlibat. Dan saya tetap menganggap adalah Mas Pung kakak saya. Jadi saya mengatakan, Mas Pung itu sebagai guru saya juga bingung. Tapi yang jelas adalah Mas Pung adalah sahabat saya. Terbukti apa? Dia misal kemana-mana, waktu membuka baru, waktu udah rame, buka Merpati Putih, pasang pamflet, dia pakai motor King. Terus mata pakai motor Yasi yang kenal pot 2 itu. Tak tahu motor siapa, yang nggak tahu, yang penting Kar, ayo kita nempel pamflet sampai ke daerah Jalan Magelang. Kenapa enggak dengan Maman, dengan Ruslan? Udah kamu disuruh anak kecil aja, itu selalu begitu. Nah terus pada suatu saat tengah malam itu naik motor, waktu itu King, nggak tahu pinjam dari saya nggak tahu udah pokoknya.